Sejarah Konghucu di dunia. Pada tahun 552 sebelum Masehi, lahirlah Konghucu di kota Su, negeri Lu. Konghucu diasuh oleh ibu dan kakeknya. Bapaknya meninggal dunia pada waktu Konghucu berusia 3 tahun. Konghucu merupakan seorang yang sangat cerdas. Ia sudah terlibat dalam pencaturan pemerintah di usia 35 tahun. Bahkan, Konghucu pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Perdana Menteri di usia 51 sampai 55 tahun. Pada waktu itu, banyak terjadi peperangan, korupsi, dan kesengsaraan rakyat. Konghucu telah berhasil memperbaiki negaranya yang carut-marut melalui perbaikan sistem pemerintahan dengan tetap mempertahankan tradisi kepercayaan masyarakatnya. Konghucu wafat pada tahun 472 sebelum Masehi saat usianya menginjak 72 tahun. Kemudian dimakamkan di Chifu Shantung. Setelah Konghucu wafat, penyampaian ajaran dilanjutkan cucunya yaitu Suzun. Selanjutnya, Menzhe berhasil mengembangkan ajaran Konghucu sampai ke seluruh Tiongkok, lalu menjabarkan 5 asas sosial, yaitu bersikap asih, bersikap adil, bersikap ramah terhadap bawahan, bersikap bijaksana, bersikap jujur. Pada dinasti Han, terjadi reformasi agama Konghucu, di mana agama Konghucu dijadikan sebagai dasar agama filsafat dan ideologi negara. Pada masa Sun Yat-sen, ditetapkan sebagai doktrin negara yang berbunyi Min Zu Yi. Trisila nasionalisme, demokrasi sosialisme, yang berarti sintesis dari nilai-nilai Konghucu dengan sosialisme dan moderasi barat. Konghucu menekankan sistem humaniora, kebudayaan, dan filsafat, tapi meningkatkan teknologi sehingga menyebabkan Cina menjadi tertinggal. Pada masa Mao Zedong, Konghucu mengalami banyak penekanan dari komunis, sehingga banyak tokoh agama yang wafat. Melalui modernisasi dan liberalisasi ekonomi, memunculkan kesadaran untuk menyebarkan Konghucu kembali. Cara agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu datang di Indonesia diperkirakan pada akhir zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan benda-benda prasejarah yaitu kapak, sepatu yang ada di Indo-Cina dan Indonesia. Penemuan ini membuktikan adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di daratan yang disebut Tiongkok dan Indonesia. Orang Yunan atau nenek moyang bangsa Melayu adalah pendiri dinasti pertama atau disebut dinasti Xia dalam sejarah Tiongkok kuno. Pada tahun 1729 ditemukan lembaga pendidikan Konghucu di Jakarta, yaitu Bing Seng Soan. Tahun 1918 diresmikan majelis-majelis agama Konghucu yang ada di Solo, Bandung, Bogor, Malang, dan lain-lain. Kemudian tahun 1923 mulai diadakan musyawarah membentuk Badan Pusat Konghuawe. Tahun 1967 diresmikan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Agama Konghucu mulai mendapat angin segar pada masa Presiden Gus Dur dengan mencabut impres sehingga umat Konghucu dapat merayakan Imlek secara terbuka. Dan demikian, warga atau penganut Konghucu menyambut dengan sukacita dan yang kemudian diungkapkan dengan memasang iklan yang berisi tentang ucapan terima kasih. Sejarah agama Konghucu di Banyumas. Terjadi penekanan di masa Orde Baru, menyebabkan etnis Tionghoa yang beragama Konghucu di Indonesia khususnya di Banyumas mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan umat Konghucu di Banyumas saat ini hanya tersisa kalangan Tionghoa yang usia lanjut. Anak-anak Tionghoa sekarang ini mempelajari agama Konghucu atau agama Tionghoa
pada setiap sekolah minggu. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pendidikan agama Konghucu yang mendapat dukungan dari Kementerian Agama. Menurut Jumaidi Yusuf, seorang petugas atau pengurus Makin Purwokerto, mengatakan bahwa umat Konghucu sebagian besar merasa takut untuk mengganti kolom di KTP dengan agama Konghucu karena masih trauma akan terjadi pelarangan agama Konghucu yang kemungkinan dapat terjadi lagi. Menurut seorang tokoh muda aktivis lintas agama dan suku di Purwokerto mengatakan bahwa sebagian besar etnis Tionghoa di wilayah Banyumas berafiliasi ke agama Kristen. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 bangunan gereja GKI sebesar-besar yang ada di Purwokerto. GKI adalah sinode yang dianggap banyak menghimpun etnis Tionghoa, kelompok Tionghoa Muslim yang masuk ke dalam Persatuan Imam Tauhid Indonesia atau PITI, hanya sebagian kecilnya saja. Makin Purwokerto tetap solid pada era pelarangan agama di KTP. Kelompok ini saling menjaga dan semangat mempertahankan ajaran Konghucu dan saling bertukar pikiran. Kekompakan ini mampu membuat Konghucu mempunyai aset sebesar 1 hektar yang merupakan aset Konghucu terbesar di Jawa Tengah. Kemudian di era reformasi, pemerintah mencabut pelarangan dan hak sipil. Jumlah Konghucu di Purwokerto yang menuliskan agamanya di KTP berjumlah 28 orang dari 500 orang. Tahun 2009 telah didirikan sekolah TK dan SD yang dinaung yayasan dari Makin Purwokerto. Di dunia tentunya terdapat pengikut dari berbagai negara yang menjadikan kesatuan dalam pengikut agama Konghucu. Populasi agama Konghucu di dunia tentunya memiliki para pengikut yang banyak juga. Tersebar info atau mencari referensi dari internet, para pengikut atau pemeluk agama ini yang para pengikutnya dikenal sebagai Konfusius dan Konghucu ini sekitar 7 juta pengikut di seluruh dunia. Inilah merupakan pengikut dari agama ini yang populasinya yaitu 0,1%. Dan dalam referensi dari internet, agama ini menduduki peringkat ke-8 sebagai agama yang terbesar di dunia. Populasi dan potret agama Konghucu di dunia ini tentunya akan lebih mendetail mengenai informasi populasi dan potret agama Konghucu di negara lainnya yang berada di belahan dunia ini. Di negara Cina, tentunya sama dengan negara yang lainnya, di mana pengikut atau pemeluk suatu agama tentunya berbeda-beda. Atau dalam negara tersebut terdapat beberapa agama yang dianut oleh setiap masing-masing individu. Di dalam negara Cina ini, pada tahun 2018 menduduki posisi peringkat utama negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dalam hal populasi di negara ini tentunya terdapat masing-masing penganut agama tertentu. Di antaranya ialah ateis, folk, Taois, Konghucu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Dalam hal ini akan lebih membahas tentang mengenai agama Konghucu di negara Cina. Pada tahun 2018, penganut agama Konghucu di Cina menduduki urutan kedua setelah penganut ateis, di mana dalam menduduki posisi kedua bersamaan dengan penganut folk dan Taois selain penganut Konghucu. Pada tahun 2018, populasinya mencapai sebanyak 22,6% yang masih menganut kepercayaan tradisional tersebut yang mempercayakan kepada dewa-dewi. Dalam negara Indonesia, tentunya juga terdapat agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, tentunya terdapat bermacam-macam agama yang dianut oleh masyarakat. Di antaranya ialah Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal ini kita lebih membahas agama Konghucu di Indonesia. Masuknya agama Konghucu di Indonesia
tentunya sama dengan agama yang lainnya memiliki sejarah perkembangan, faktor-faktor yang melibatkan masuknya agama Konghucu ke Indonesia dan yang lain sebagainya. Di negara Indonesia tentunya terdapat beberapa daerah yang menganut agama Konghucu ini. Agama yang menduduki posisi terakhir yang dianggap oleh pemerintah Indonesia ialah agama Konghucu ini, yang berasal dari orang-orang Tionghoa yang mengambil jalan untuk merantau ke Indonesia. Untuk saat ini, mencari referensi dari berbagai sumber, terutama dari internet, penganut agama Konghucu di Indonesia ini mencapai 135.000 orang atau sekitar 0,05%. Walaupun populasi agama ini memasuki minoritas yang menganut agama ini, tetapi penganut agama ini di Indonesia tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam populasi penganut agama Konghucu di Indonesia ini tentunya berasal dari berbagai daerah, diantaranya Bali, DKI Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dalam penyebaran populasi agama Konghucu di Indonesia, tentunya ada banyak daerah yang memiliki atau menganut agama Konghucu ini. Contohnya ialah daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banyumas atau Kota Purwokerto. Di daerah Banyumas atau Purwokerto tentunya memiliki persamaan dengan daerah yang lain, tentunya yang memiliki berbagai macam agama yang dianut oleh warga di daerah tersebut. Secara universal, umat Konghucu di Purwokerto atau Banyumas tentunya memiliki persamaan seperti umat Konghucu di daerah lain, di mana dipimpin para rohaniwan melakukan aktivitas keagamaan, memperingati hari-hari penting dalam agama Konghucu dan yang lain sebagainya. Kemudian pusat kegiatan umat Konghucu di Purwokerto bertempat di Kelenteng Hok Tek Bio yang berlokasi di Jalan Wihara dekat Pasar Wage Purwokerto. Kemudian di Kabupaten Banyumas tentunya memiliki tempat beribadah yang mengenai agama Konghucu ini yang memiliki 3 buah kelenteng. Sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ajaran, hari besar, dan ritual agama Konghucu. Yang pertama adalah ajaran agama Konghucu. Ada beberapa ajaran yang disampaikan oleh para penganut agama Konghucu, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ajaran tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah ajaran tentang keimanan. Yang ketiga adalah ajaran etika dalam agama Konghucu. Kemudian yang terakhir adalah ekskatologi dalam agama Konghucu. Kemudian bagian yang kedua adalah hari besar agama Konghucu. Ada beberapa hari besar dalam agama Konghucu, yaitu yang pertama adalah Tahun Baru Imlek, di mana hari besar Tahun Baru Imlek ini dirayakan pada tanggal 1 bulan 1 tahun berjalan yang dirayakan setiap tanggal 1 Yehwe. Kemudian yang kedua adalah hari besar Cap Gomeh, di mana perayaan ini merupakan suatu bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan mereka atas segala rahmat. Kemudian yang ketiga adalah hari besar Tuan Yang, di mana perayaan ini itu dilakukan di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam bentuk sudut 90 derajat. Dari raya ini biasanya dirayakan pada tanggal 5 bulan 5 dalam perayaan Imlek. Kemudian yang ketiga adalah ritual dalam agama Konghucu. Ada 9 ritual yang dilakukan oleh para penganut agama Konghucu. Di antaranya adalah yang pertama yaitu sembahyang kepada malaikat dapur, kemudian sembahyang kepada arwah leluhur. Yang ketiga yaitu sembahyang pada tahun baru Imlek. Kemudian yang keempat adalah sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian yang kelima ada sembahyang Cap Gomeh, Cingguang, Duanyang, dan sembahyang arwah. Kemudian pula ada ritual yaitu sembahyang Tiongjoa. Untuk struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Konghucu, setiap agama tentunya masing-masing memiliki struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan dalam agama tersebut. Dalam agama Konghucu, terdapat struktur kepemimpinan diantaranya ialah penebar agama. Dalam agama Konghucu ini disebut juga dengan Jiao Sheng. Kemudian dalam agama Konghucu juga terdapat guru agama yang dinamakan Wenxi. Lalu ada juga pendeta yang disebut dengan Xuexi. Dan yang terakhir terdapat tokoh sesepuh yang dinamakan Zhanglao. Selain dari struktur kepemimpinannya, agama Konghucu tentunya memiliki organisasi keagamaan Konghucu. Dalam agama Konghucu ini, organisasi keagamaannya dinamakan, seperti di Indonesia, itu dinamakan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disebut dengan Matakin, di mana organisasi keagamaan ini didirikan pada tahun 1955. Dan organisasi ini yang menghandle perkembangan atau yang mengatur perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Pada tahun 1819 di Manado didirikan kelenteng Ban Hing Kiong. Kemudian di Surabaya pada tahun 1906 didirikan juga Bon Bion, di mana kelenteng ini di bawah asuhan Majelis Agama Konghucu atau Makin Bon Bion Surabaya. Kemudian diadakan kongres pertama Hong Kao Chong Hue atau Lembaga Pusat Agama Konghucu di Yogyakarta pada tahun 1923. Lembaga Pusat Agama ini didirikan pada tahun 1918.